pasal 57A di PP 54 2020 mengatakan ayat satunya, pengelolaan program asuransi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pasal 2-nya yang dimana yang di PP 102 2015 yaitu tentang tadi disampaikan Dirut THT JKK JKM pensiun itu akan dialihkan di 2021. AD Channel, informasi seputar ASN dan pensiunan. Subscribe dan like video ini. Saya izin cerita sedikit pimpinan, karena ini adalah perjalanan yang panjang bagi saya untuk mengungkap persoalan yang ada di Asabri sejak pertama saya masuk DPR RI di periode pertama saya 2009. Tadi ada yang bertemu di Asabri yang sama-sama terlibat dalam pembahasan undang-undang BPJS. Siapa ya tadi ketemu? Bapak ya? Waktu membahas undang-undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, jadi sekaligus izin paling tidak ini untuk mengingatkan diri saya sendiri, pimpinan dan juga hadirin yang saya muliakan, bahwa jaminan sosial itu adalah amanat pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2000 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan waktu itu karena tenggat waktu yang diamanatkan undang-undang telah habis 5 tahun, maka dibutuhkan terobosan hadirnya undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 24 2011 tentang BPJS. Begitu ya Pak ya. Sehingga jaminan sosial ini kemudian dibagi dua, jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan yang meliputi kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian. Saya kebetulan pengusung dan diberi amanah berada dalam pansus undang-undang BPJS. Saat itu pada waktu pembahasan saya menerima banyak tekanan dari oknum-oknum para petinggi yang selama ini terlibat dalam pengelolaan Asabri. Mereka meminta dihentikan, dan kemudian juga berkali-kali setelah disahkan undang-undang ini juga digugat ke Mahkamah Konstitusi, namun MK dalam putusan nomor 007 PUU 3 Romawi 2005 dan nomor 98 PUU 15 Romawi 2017 tafsiran konstitusionalnya menetapkan bahwa wajib ada jaminan sosial bagi seluruh rakyat, dan kemudian peraturan turunan terkait Asabri adalah tadi sudah disampaikan PP 54 2020 yang merupakan perubahan tambahan, ada beberapa tambahan pasal dari PP 102 2015 tentang asuransi sosial prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara, ASN di Kemenhan dan Polri, begitu ya Pak ya. Sehingga diputuskan bahwa akan terjadi pemindahan sesuai amanat konstitusi. Artinya kalau tadi komisaris mengatakan bahwa kita sedang memperjuangkan menguatkan pondasi di Asabri, maka kami, aku yakin direksi yang baru termasuk komisaris pijakannya sama dengan kita, amanat konstitusi dan seluruh peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga perbaikan tata kelola Asabri ini tidak terlepas dari menjalankan amanah konstitusi tersebut. Sehingga kemudian apa yang dilakukan ke depan Bapak Ibu, pasal 57A di PP 54 2020 mengatakan ayat satunya, pengelolaan program asuransi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 2029. Sehingga pasal 2-nya yang dimana yang di PP 102 2015 yaitu tentang tadi disampaikan Dirut THT JKK JKM pensiun itu akan dialihkan di 2029. Yang saya pribadi khawatirkan pimpinan dan anggota yang terhormat, jangan sampai ini program dialihkan tapi uangnya udah nggak ada semua. Ini justru akal-akalan, karena sekarang juga ada gugatan di MK untuk menolak. Saya belum menelusuri lebih lanjut apakah ditolak atau diterima,
bahwa menolak untuk masuk di dalam format jaminan sosial. Saya senang ada Pak Wahyu di sini, Bapak sangat mengerti bagaimana konstitusi dalam industri asuransi harus dijalankan. Jaminan sosial itu tidak profit oriented, sehingga badannya adalah badan nirlaba. Jabatan kita hanya sementara, Bapak tadi katakan kita harus sama-sama amanah. Nah, oleh karena itu Pak, yang ingin saya berikan dukungan adalah tadi disampaikan bahwa ada, kalau jaminan sosial itu ada cost sharing antara pekerja dan pemberi kerja. Jadi ada dua persoalan betul pimpinan terkait cost sharing dari pemberi kerja. Pekerjanya adalah prajurit TNI Polri, juga ASN di Kemenhan dan Polri. Pemberi kerjanya adalah pemerintah. Nah, mohon kami dijelaskan nanti secara tertulis, karena saya kira ini hal yang sangat penting. BPK mengatakan ada potensi kerugian negara 22,78 triliun. Uang siapa yang hilang di situ harus jelas. Karena itu saya mohon bantuan dari komisaris dan direksi, berapa cost sharing kalau tadi disampaikan. Jaminan hari tua 3,25% dari peserta. Pemberi kerjanya berapa Pak? Kemudian JKK 0,62% itu pemerintah, dan jaminan kematian sama ini dengan pekerja di luar yang ada dalam Asabri, 0,8% itu ditanggung pemerintah semua. Ada JHT 3,25% ditanggung peserta, jaminan pensiunnya 4,75% ini ditanggung peserta Pak, dipotong dari gaji mereka prajurit yang di lapangan itu TNI Polri bertahun-tahun. Jangan sampai uangnya hilang Pak. Saya akan tetap pada posisi seperti saya, dalam tanda kutip diancam untuk berhenti memperjuangkan BPJS dengan alasan ada kepentingan tertentu di dalam TNI Polri yang tidak bisa diganggu gugat. Saya mengatakan keberpihakan saya pada prajurit TNI Polri yang di lapangan itu harus sama-sama kita perjuangkan. Nah, tolong kami diberitahu berapa cost sharing pemerintah sebagai pemberi kerja. Berapa tahun cost sharing itu? Tadi mungkin yang disebut dengan UPSL ya Pak ya. Berapa yang harusnya dibayarkan oleh pemerintah sebagai kewajiban pemberi kerja? Beri angka yang pasti dari saya tidak tahu hitungannya apakah sejak undang-undang BPJS dikeluarkan, karena berarti jaminan sosialnya berbeda, jaminan pensiunnya menganut sistem SPay as you go begitu, sehingga ini ada hitungan. Saya bukan ahli keuangan, tetapi saya kira Pak Wahyu ini udah pengalaman ada di 5 BUMN Pak. Tolong dibantu berapa hitungan yang harusnya diberikan oleh pemberi kerja, karena itu menjadi penting untuk membantu menyehatkan keuangan Asabri. Jangan sampai selama ini yang dibayarkan pensiun dan kemudian ada jaminan hari tua itu hanya dari potongan gaji pekerjanya. Di mana yang kewajiban pemerintahnya? Atau bisa terjadi sebaliknya seperti di Taspen. Catatan sebelum lanjut, mohon diagendakan juga pimpinan Taspen, karena indikasinya juga jangan-jangan uangnya hilang. Nah, Taspen ini kalau dulu saya lihat di websitenya 2009 mengatakan bahwa sejak 2009 jaminan pensiunnya PNS itu ditanggung 100% dari APBN. Pertanyaannya, di mana uang potongan gaji PNS? Pertanyaan yang sama buat saya ke Asabri. Apa yang sesungguhnya terjadi di Asabri? Bapak orang lama Asabri, kita buka-bukaan Pak. Saya senang hanya di zamannya Pak Jokowi akhirnya bisa dibuka kasus sebesar ini. Ini 3 periode saya di DPR Pak, setengah mati saya supaya kasus ini bisa diungkap, karena ini penting. Jadi penyelesaiannya bukan bagaimana negara menyuntikkan dana saja 14 triliun. Ini gampang banget, nanti setiap ada kasus kayak gini ya udah suntik lagi. Suntik vaksin sih oke Pak, tapi kalau suntik untuk kasus-kasus seperti ini Pak Komisaris lebih mengerti, itu bukan solusinya. Sehingga kami mendukung jika ada kewajiban pemerintah, entah istilahnya UPSL atau apa tadi Ibu, mohon hitungannya, karena artinya Asabri memiliki
payung hukum yang kuat agar uang itu dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan untuk bisa membantu mengcover apa yang memang menjadi keharusan pemerintah sebagai pemberi kerja. Itu beberapa catatan. Saya sangat senang jika diberi kesempatan untuk bisa berdiskusi lebih lanjut, karena ini bukan hal-hal kecil ya. Dan sekali lagi mohon dukungannya dari direksi dan komisaris, juga pimpinan dan anggota Komisi 6, bahwa apa yang kita lakukan saat ini bukan sesuatu yang reaksioner, tetapi juga untuk persiapan dalam rangka terwujudnya jaminan sosial amanah konstitusi tadi, PP nomor 54 tahun 2020, persiapan di 2029. Jangan sampai duitnya nggak ada. Dan pada kesempatan ini saya juga memberikan dukungan kepada Kejaksaan Agung agar pencekalan kepada calon tersangka atau yang sudah tersangka dalam kasus Asabri agar tidak bisa ke luar negeri melarikan diri. Dan sama juga dengan komisaris dan direksi Asabri, kami mendukung untuk penyitaan aset, seluruh aset dari para terduga pelaku kasus korupsi Asabri ini. Demikian, mohon maaf kalau saya terlalu panjang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.